Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu selaku dosen pembimbing seminar proposal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Olinta Ninat. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ingin mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik SDI Wolowona II. Pokok bahasan hari ini ada 3. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang kita bahas pertama adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita untuk mengembangkan kemampuan agar dapat bersaing di era globalisasi yang semakin ketat ini. Salah satu cara yang perlu kita terapkan yaitu dengan mengikuti pendidikan yang terprogram, sistematis, dan dinamis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses dalam pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, kerohanian, atau spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan emosional, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara tentang dunia pendidikan, maka tidak lepas dari tentang manusia yang menjadi subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas yang dikemukakan, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan belajar peserta didik di SDI Wolowona II. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah memiliki 2 poin. Poin yang pertama, rendahnya kesadaran peserta didik dalam mengelola kecerdasan emosionalnya secara efektif seperti malas dan kurang semangat belajar. Yang kedua, rendahnya kedisiplinan belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kecerdasan emosional peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Yang kedua, bagaimana tingkat kedisiplinan belajar peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Yang ketiga, apakah ada pengaruhnya yang disignifikan antara kecerdasan emosional dengan kedisiplinan belajar peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Dan yang ketiga, adanya pengaruh yang disignifikan antara kecerdasan emosional dengan kedisiplinan belajar peserta didik di SDI Wolowona II, Kecamatan Ende Timur. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Bab 2, yang pertama kajian pustaka. Kemudian di bab 2A, kajian pustaka. Kecerdasan emosional. Yang pertama itu pengertian kecerdasan emosional. Yang kedua, ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang ketiga, aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang
keempat, aspek-aspek kedisiplinan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Dan yang keenam, indikator dari kecerdasan emosional. B. Kedisiplinan belajar. Yang pertama itu pengertian disiplin. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang ketiga, unsur-unsur kedisiplinan. Dan yang keempat, aspek-aspek kedisiplinan. Yang kelima, pengertian kedisiplinan belajar. Yang keenam, tujuan kedisiplinan belajar. Yang ketujuh, indikator kedisiplinan belajar. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian korelasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan adalah untuk mempelajari serta mengetahui sejauh mana pengaruh atau keterkaitan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian 2. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono tahun 2004, populasi merupakan seluruh subjek penelitian yang dimana menjadi wilayah generalisasi yang terdiri dari objek subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ketiga, setting penelitian. Setting penelitian itu yang pertama waktu penelitian dan yang kedua tempat penelitian. Kemudian 4. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat yang menjadi variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional, sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam kedisiplinan belajar itu adalah Y. Kemudian 5. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu yang pertama angket. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket. Teknik angket merupakan salah satu cara atau teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa jenis pertanyaan atau pertanyaan yang terkait dengan masalah dalam penelitian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.